Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 44. Pintu-pintu surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, surga itu memiliki 8 pintu dari emas yang ditaburi jauhar sejenis mutiara dan ditulis pada pintunya yang pertama, yaitu pintunya para nabi dan rasul, termasuk pintunya para syuhada serta para dermawan. Pintu yang kedua, yaitu pintunya orang-orang yang rajin sholat dan orang yang memperbaiki wudunya dan menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Pintu yang ketiga, yaitu pintunya orang yang memberikan zakat dengan ikhlasnya hati. Pintu yang keempat, yaitu pintunya orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Pintu yang kelima, yaitu pintunya orang yang memutuskan nafsu dari syahwatnya dan mencegah hawa nafsunya. Pintu yang keenam, yaitu pintunya yang orang yang haji dan umroh. Pintu yang ketujuh, yaitu pintunya orang yang jihad. Pintu yang kedelapan, yaitu pintunya orang yang bertakwa, orang yang memejamkan matanya dari barang yang haram, dan orang-orang yang melakukan perbuatan baik, di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua dan mempererat silaturahmi dan selain dari itu. Dan surga itu ada 8 macam. Pertama namanya Darul Jalal, yaitu surga yang terbaik dari mutiara putih. Kedua namanya Darul Salam, yaitu surga yang terbikin dari mutiara merah. Ketiga namanya Jannatul Ma'wa, yaitu surga yang terbikin dari zamrud hijau. Keempat namanya Jannatul Khuldi, yaitu surga yang terbikin dari marjan merah sejenis mutiara indah. Kelima namanya Jannatul Naim, yaitu surga yang terbikin dari perak putih. Keenam namanya Jannatul Firdaus, yaitu surga yang terbikin dari emas merah. Ketujuh namanya Jannatul Aden, yaitu surga yang terbikin dari intan putih. Kedelapan namanya Darul Qarar, yaitu surga yang terbikin dari emas merah. Dan Darul Qarar adalah surga yang terakhir. Surga Darul Qarar adalah surga yang paling tinggi di atas seluruh surga. Surga ini mempunyai 2 pintu dan 2 daun pintu, 1 daun pintu dari emas, yang 1 daun pintu dari perak, jarak antara langit setiap daun pintu sebagaimana jaraknya antara langit dan bumi. Adapun bangunan yang ada di dalamnya terbikin dari bata emas dan bata perak, serta tanahnya dari misik, debunya dari anbar, rumputnya dari za'faran, istana-istananya dari mutiara, panggungnya dari yakut, pintunya dari jauhar. Di dalam surga ini terdapat sungai rahmat airnya yang mengalir ke seluruh surga, kerikilnya dari mutiara yang sangat putih, lebih putih daripada air embun, yang lebih manis dibanding dari madu. Di dalam surga juga terdapat sungai Kautsar, yaitu sungainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pohon-pohonnya dari intan dan yakut. Di dalam surga juga terdapat sungai Kafur, terdapat sungai Tasnim, terdapat sungai Salsabil, dan terdapat juga sungai Rahiqul Makhtum, dan di belakang sungai-sungai itu terdapat sungai-sungai yang tidak terhitung jumlahnya. Di dalam hadits dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah bersabda, "Di malam aku dijalankan ke langit, telah diperlihatkan kepadaku seluruh surga, maka aku melihat 4 sungai. Pertama, sungai dari air yang berubah warnanya. Kedua, sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Ketiga, sungai dari arak, khamer. Keempat, sungai dari madu yang sangat bening. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamer, arak, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Al-Quran Muhammad 15. Maka aku bertanya, "Hai Jibril, di mana datangnya sungai-sungai ini
dan kemana perginya sungai ini?" Jibril menjawab, "Jalan mengalirnya sungai ini ke telaga Kautsar, dan aku tidak mengerti dari mana datangnya. Tanyalah kepada Allah Ta'ala agar memberitahukan kepada engkau atau engkau bisa melihat." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Tuhannya. Lalu datanglah malaikat seraya memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu berkata, "Hai Muhammad, pejamkan kedua matamu." Maka aku pejamkan mataku. Kemudian malaikat berkata, "Bukalah kedua matamu." Lalu aku membuka matamu. Ketika itu aku telah berada di dekat pohon. Aku melihat ada sebuah kubah dari intan yang putih. Kubah ini mempunyai pintu dari yakut hijau dan gemboknya dari emas merah. Jikalau seluruh isi dunia yang terdiri dari jin dan manusia berada di atas kubah itu, maka mereka pasti seperti burung yang duduk di atas gunung. Aku melihat ada 4 sungai yang mengalir di bawah kubah ini. Maka tatkala aku menghendaki untuk kembali, malaikat berkata, "Kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah?" Aku menjawab, "Bagaimana aku bisa masuk sedangkan pintunya kubah ini dikunci?" Malaikat menjawab, "Bukalah pintunya." Aku berkata, "Bagaimana membukanya?" Lalu malaikat menjawab, "Kuncinya sudah ada di tanganmu." Aku bertanya, "Apa kuncinya itu?" Malaikat menjawab, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala aku sudah mendekat di pintunya, aku membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah gemboknya, lalu aku masuk di dalam kubah. Tampak olehku sungai-sungai ini mengalir dari 4 tiangnya kubah, tatkala aku menghendaki untuk keluar dari kubah. Malaikat itu berkata kepadaku, "Apakah engkau ingin melihat dan mengetahui dalamnya?" Aku menjawab, "Ya." Lalu malaikat berkata kepadaku, "Lihatlah lagi." Maka sewaktu aku melihat, aku mengetahui ada tulisan yang terdapat di atas 4 tiang. Tulisan itu, Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat sungai air keluar dari mimnya lafaz. Bismi, sungai susu, keluar dari haknya lafaz. Allah, sedang sungai khamer, arak, keluar dari mimnya Ar-Rahman. Sungai madu, keluar dari mimnya Ar-Rahim. Maka aku tidak mengerti bahwa asalnya keempat sungai ini bersumber dari lafaz basmalah. Allah berfirman, "Hai Muhammad, barang siapa yang menyebut aku dengan nama ini dari umatmu." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan hati ikhlas lafaz Bismillahirrahmanirrahim, "Maka aku akan memberi minum dia dari 4 sungai itu." Kemudian Allah Ta'ala memberi minum ahli surga pada hari Sabtu, dari air surga pada hari Ahad. Mereka sama minum dari madunya surga. Pada hari Senin, mereka minum dari air susunya surga. Pada hari Selasa, mereka minum dari khamernya surga. Ketika mereka minum arak, mereka jadi mabuk semua. Mereka mabuk dengan terbang selama 1000 tahun sehingga sampai ke gunung yang besar yang terbikin dari misik yang sangat berbau, harum, yang bersih. Dan sungai Salsabil keluar dari bawah gunung itu. Lalu mereka minum air sungai Salsabil. Pada waktu itu adalah hari Rabu. Kemudian mereka terbang selama 1000 tahun, sehingga mereka sampai ke istana yang tinggi. Di dalam istana itu terdapat ranjang yang tinggi, dan beberapa gelas yang sudah disediakan sebagaimana yang terdapat dalam ayat. Maka duduklah setiap seorang dari mereka di atas ranjang, lalu datanglah pada mereka minuman zanjabil. Selanjutnya, mereka meminum dari minuman tersebut. Pada waktu itu adalah hari Kamis. Kemudian mereka dihujani oleh awan yang putih selama 1000 tahun, sehingga mereka sampai ke tempat duduknya orang yang benar. Pada waktu itu, hari Jumat mereka duduk di atas hidangan yang kekal, lalu turun pada mereka minuman rahiqum makhtum dengan ditutupi misik. Selanjutnya mereka membuka tutupnya dan meminumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syalih dan menjauhi maksiat." Sifat pepohonan surga
berkata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pepohonan surga. Pohon itu tidak kering dahan-dahannya, tidak rontok daun-daunnya, tidak rusak buahnya. Sesungguhnya pohon surga yang paling besar adalah pohon tuba. Akarnya pohon ini dari intan, batangnya dari yakut, dahannya dari zamrud, daunnya sutera sundus. Pohon ini memiliki 70.000 dahan. Setiap dahannya itu menyentuh arasi, dan lebih rendah-rendahnya dahan pohon ini berada di langit dunia. Tidak ada di dalam surga sebuah kamar, tidak ada sebuah kubah, dan tidak ada bilik, kecuali di dalamnya terdapat bahan pohon itu yang bisa meneduhi di atas surga. Pohon itu mengeluarkan buah-buahan menurut apa yang diinginkan oleh hati. Bandingannya di dalam dunia, seperti matahari, asalnya matahari berada di langit dan sinarnya itu sampai segala tempat. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku menyatakan dari beberapa hadits, sesungguhnya asal pohon surga itu dari perak, daunnya sebagian dari perak, dan sebagian yang lain dari emas. Kalau sekitarnya akar pohon ini dari emas, maka dahan-dahannya dari perak, dan kalau akarnya dari perak, maka dahan-dahannya dari emas. Sedangkan pohon-pohon dunia asal, akarnya berada di bumi, sedangkan cabang-cabangnya berada di udara, karena sesungguhnya dunia itu adalah rumah kerusakan. Dan tidak demikian pada pohon surga, maka sesungguhnya akarnya pohon surga berada di udara, dahan-dahannya berada di bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, buah-buahannya dekat, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Quran Al-Haqqah 23-24. Debu buminya dari misik, ambar dan kafur, dan sungainya terdiri dari air susu, madu, khamar, dan air yang jernih. Tatkala ada angin tertiup, maka daun itu bersentuhan satu sama yang lain, lalu keluarlah suara, akibat dari gesekan daun itu, suatu suara yang sangat merdu. Dengan sanad dari Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berkata, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pohon, dan keluarlah dari atas pohon itu pakaian dari bawahnya terdapat kuda, yang mempunyai sayap, yang diberi pelana, yang dikendalikan, yang ditaburi dengan intan yang yakut. Kuda ini tidak akan berak dan tidak kencing, yang menaiki di atasnya adalah para wali Allah. Kuda ini akan terbang dengan membawa para wali di dalam surga. Lalu berkatalah orang yang berada di dalam mereka, ya Tuhanku, dengan apa hamba-Mu itu sampai pada kemuliaan seperti itu? Allah Ta'ala menjawab pada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan salat, sedangkan kamu semua tidur. Mereka itu berpuasa, sedangkan kamu berbuka. Mereka itu berjihad, sedangkan kamu duduk-duduk di dekat istrimu. Dan mereka membelanjakan hartanya di jalanku, sedangkan kamu semua bakhil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon. Orang yang naik bisa berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, naungan itu tidak akan putus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya. Al-Quran Al-Waqi'ah 33. Bandingannya, waktu di dunia adalah waktu sebelum terbit matahari dan sesudah terbenamnya matahari, sampai lenyapnya mega, lalu merata gelapnya malam dunia, maka sesungguhnya waktu itu adalah naungan yang terbentang luas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau Dia menghendaki niscaya, Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Al-Quran Al-Furqan
yakni sebelum terbit matahari dan sesudah terbenamnya matahari, sampai masuk pada kegelapan malam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, "Apakah aku tidak menceritakan kepadamu tentang saat, yaitu yang menyerupai dengan beberapa saatnya surga, saat yaitu masa sebelum terbit matahari, bayangannya itu memanjang, dan rahmatnya saat itu merata, dan barakahnya saat itu banyak." Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.